بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. علم كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الزاهرين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار الآمنة قال: ومع هذا فلا تنظروا إليه ليس له سبب. Kemudian Al-Imam Ghazali beliau kembali menjelaskan, dan bersamaan ini kamu tiada memandang kepadanya yang tiada sebab baginya, illa annahu baitu rabbik, melainkan engkau memandang bahwasanya itu adalah rumah Tuhan engkau. Huwa alladhi infarada bibana'ihi wa tartibihi, dialah Allah yang sendirian, dialah Allah yang bersendiri membangun, membikinnya dan mengaturnya. Jadi ujar Imam Ghazali, dunia dan seluruh isinya ini adalah rumah Allah. Engkau pandang itu, dialah Allah yang sendiri membangunnya dan membikinnya serta mengaturnya. Wa anta qad nasita nafsaka wa rabbaka wa baita rabbika, dan kamu telah lalai, kamu telah lupa akan diri kamu, Tuhanmu dan rumah Tuhan kamu. Ujar Imam Ghazali, engkau berada di dalam rumah Tuhan, tapi engkau itu lupa akan diri engkau. Siapa diri engkau yang sebenarnya, dan engkau lupa akan Tuhan engkau yang memiliki akan itu rumah. Kita pandang alam semesta yang tiada berujung batasnya, kita sadar ini adalah rumah Allah, dan kita yakin benar ini adalah ciptaan Allah. Dan kita disuruh ingat, jangan sampai lalai bahwa Allah itu bersendiri di dalam menciptakan ini alam dunia. Jadi alam dunia ini sebenarnya rumah Allah, rumah Allah yang sangat besar, rumah Allah yang sangat luar biasa. Langit sebagai atapnya dan bumi sebagai lantainya. Washtaghalta bi batnika wa fardika, dan engkau sibuk dengan perut dan kemaluan kamu. Bukti bahwasanya kita ini lupa kepada Allah, sementara kita berada di dalam rumah Allah, kita sibuk ingat lawan dunia. Kita sibuk dengan kesenangan dunia. Yang kita cari tiap hari hanya semata-mata supaya perut kenyang dan supaya kemaluan nyaman. Nah, itu ujar Imam Ghazali, kita sibuk tiap hari itu aja, yang kita ingatkan, yang kita utamakan. Sementara kita lupa bahwasanya tujuan utama kita tidak lain adalah mengingat bahwa kita berada di dalam rumahnya Allah. Orang yang
yang berada di dalam rumah Allah tentu beradab. Orang yang berada di dalam rumah seseorang tentu dia itu sangat beradab. Kita bilang ke rumah orang tentu kita beradab. Ada mau kan kita bilang ke rumah orang masuk ke kamar orang sembarangan. Kada mau, tentu kita sopan, kita beradab. Kenapa? Kita berada di dalam rumah orang. Begitu pula kita berada di dalam rumahnya Allah. Disuruh kita juga beradab kepada Allah. Di antaranya yang paling diutamakan adalah ingat bahwasanya ini adalah rumah Allah. Dan apa-apa yang ada di dalam dunia, baik tumbuh-tumbuhan atau bunga-bungaan, semua itu adalah perkakas-perkakas alat-alat rumah Allah. Perkakas parahutan rumah-rumah Allah yang Allah ciptakan sebagai keindahan perhiasan itu rumah. Jadi memandang apa yang kita pandang pohon misalnya, itu adalah keindahan perhiasan rumahnya Allah. Melihat ke langit itu adalah keindahan perhiasannya Allah. Sebagaimana kita memasuki ke rumah orang yang sugih, lalu di rumah orang sugih itu macam-macam lemari yang sangat indah. Kita lihat misalnya lampu-lampunya luar biasa, ukiran rumahnya luar biasa. Nah itu namanya perhiasan-perhiasan rumah orang yang sugih. Dan sementara kita ini berada di rumah orang yang maha sugih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa laka hammun illa syahwatuka aw qismatuka. Tiada bagi engkau keinginan melainkan syahwat engkau dan kehormatan engkau. Nah itu kan yang kita cari kebanyakan kita, yang kita kehendaki, yang kita inginkan supaya syahwat keinginan kita ini lulus. Apabila keinginan syahwat kita kada lulus, lalu kita sakit hati, lalu kita pindah kayak menyalahkan lawan Tuhan. Kenapa? Karena dorongan kita itu adalah syahwat yang jahat. Kalau syahwat yang baik, itu syahwat yang menyadarkan lawan dirinya. Wa ghayatu syahwatika, dan puncak syahwat engkau itu adalah antamla'a batnaka, bahwasanya engkau penuhi akan perut engkau. Nah itu puncak yang tinggi sudah. Kayak apa supaya perut kenyang? Jadi tiap hari itu dicari jalan supaya kenyang terus perut. Nah itu puncak syahwat keinginan. Karena apabila perut kenyang akan menimbulkan syahwat ke arah kemaluan tadi. Semakin gancang makan, maka semakin besar syahwatnya. Walam taqdir ala an ta'kula asyruma ta'kuluhu bahimah. Sedangkan engkau tiada mampu makan 1/10 yang dimakan oleh binatang. Kalau urusan makan kita kalah lawan binatang. Binatang punya luar biasa, makan terus binatang itu. Mun ada kan dimakannya terus. Jadi 1/10-nya aja kita nih, sekencang-kencangnya kita makan masih 1/10 daripada kencangnya itu binatang. Ya di sapi dia punya makan, punya. Ada sing ambihan makan, asa anda aja nang dimakannya. Fatakunul bahimah fawqaka bi asyri darajat. Maka adalah binatang yang itu di atas kamu dengan 10 derajat. Makannya binatang itu lebih gancang, lebih rakus, lebihnya itu 10 derajat daripada kita. Maka urusan inilah yang menghalangi
bertafakurnya masalah makanan, masalah syahwat, nafsu dan dunia. Ini yang menghalangi kita bertafakur. Masalah makanan yang mengingatkan kepada Allah. Misalnya ada orang misalnya pergi umrah. Nah, orang yang pergi umrah itu kan yang paling diperhatikan orang yang berumrah itu di mana nanti dia kayak pakaikan tempat tidurnya. Itu umrah orang umrah. Menakutullah kayak berumrah nang penting benar tempat tidurnya. Batu pulang makanannya supaya makan nyaman, supaya kada sakit paru kayaknya. Nah ini misalnya, nah itu dipantingakannya benar. Batu pulang ulih-ulihnya, ulih kayaknya apa ulih-ulihnya. Nah itu contoh aja Bang dari Imam Ghazali. Sementara bagaimana caranya supaya ibadah itu jujur, ibadah itu diterima Allah, ini ada memperhatikan. Nah inilah yang dimaksud Imam Ghazali, kamu sibuk dengan paruh kamu dan kemauan kamu. Sibuk dengan paruh kamu dan kemauan kamu. Tetapi kita kada ingat yang lebih utama itu tidak lain adalah ingat lawan orang yang ampun rumah tadi, yaitu Allah. Semestinya itu yang kita utamakan benar. Semestinya orang yang berumrah itu yang diutamakan benar adalah kayak caranya supaya ibadahnya itu diterima Allah. Masalah kuring nomor 2. Masalah kayak bagaimana makan di sana nomor 2. Yang pertama yang dihimati benar, cari ilmunya supaya ibadah itu diterima Allah. Kita berada di alam dunia, cari jalan supaya kita beradab dengan rumahnya Allah. Nah itu sebenarnya kehendak Imam Ghazali. Wa ghairu khashmatika, dan kesudahan kehormatan engkau. Antaqbala alaika asyrun, bahwa datang kepada kamu 10 orang atau 100 orang. Mimma arifika, daripada kenalan engkau. Fayunafiquna bi alsinatihim baina yadayk, lalu mereka munafik dengan lidah-lidah mereka di hadapan engkau. Wa yakhmiruna khaba'ithal i'tiqadat alaika, dan mereka menyembunyikan i'tiqad yang jahat kepada engkau. Jangan kita menyangka orang-orang yang datang kepada kita bahwa i'tiqad mereka itu jujur. Kita merasa banyak kawan misalnya, tapi hormati orang, kehormatan orang nih, kekenalan banyak. Jangan kita menyangka semua kekawanan kita itu mendukung kita menjadi Imam Ghazali. Kita banyak diisi kawan, kadang-kadang kawan itu memuji lawan kita. Jangan disangka kawan itu mendukung lawan kita. Jangan disangka. Jangan disangka etikatnya itu sama dengan keyakinan kita. Kita berusaha supaya menjaga kehormatan, itu sangat kita pikirkan. Kita pikirkan benar supaya jangan rusak nama baik kita. Tujuan supaya banyak orang yang suka dan supaya banyak orang yang datang. Padahal semua yang datang belum tentu menganggap kita itu baik menjadi Imam Ghazali. Boleh jadi banyak di antara mereka yang di luarnya itu baik, sementara di dalam hatinya berlawanan. Nah ini yang dimaksud dengan munafik. Munafik. Arti munafik itu kan bepandir lawan kawan nih baik, tetapi di dalam hati kita ketujuh. Itu munafik. Tapi ini munafik nang taringan, artinya
apabila bertaubat diterima Tuhan aja. Kalau di zaman Nabi itu kan munafik yang besar itu kepada beriman cuma ada beriman. Ada kita nih beriman aja terus. Cuma kadang-kadang bisa mendustai kawan. Di mana mendustai kawannya? Di hadapan kawan bina baik, di belakang ada baik, nah itu mendustai kawan. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita ini dijadikan oleh Allah taala munafik. Walaupun munafik itu munafik yang kecil. Nang bagus tu lah, nang menurut agama tu misalnya kalau kita kada katuju lawan kawan, memang kita nampak akan kada katuju itu. Ikam pendapat ikam misalnya kayak bang ini, oh aku kada katuju mana? Ini alasannya ini kayak ini. Memang sebenarnya nang kayak itu. Kalau memang kada katuju, harus terus terang kada katuju. Kalau katuju terus terang katuju. Itu sebujurnya nang diperintahkan di dalam agama. Nah, kebanyakan kita ini ada turun lalu menyembunyikan di hati sehingga nang baik itu kita keluarkan sementara di hati kita sebenarnya kita kurang katuju. Lalu Imam Ghazali di sini menerangkan bahwasanya banyak kekanalan kita, kawan-kawan kita jasidin jangan disangka mereka itu mendukung lawan kita. Padahal mereka itu jasidin datang bertamu ke rumah, macam-macam ini panggil baik. Padahal mereka itu sebenarnya kada mendukung. Wa in sadaquka bima waddatihim iyyaka. Kemudian di antara wali Allah Subhanahu wa taala Abu Bakar bin Abil Qasim. Ada wali Allah ngaran sidin Abu Bakar bin Abil Qasim. Annahu qala man ra'ani wa ra'aituhu dakhala jannah. Karamat Abu Bakar bin Salim ini bahwasanya beliau berkata, siapa yang melihat akan aku dan aku melihat akannya maka dia masuk surga. Ini karamat Abu Bakar bin Salim. Siapa yang melihat aku jasidin dan aku melihat lawannya masuk surga. Koyo ibaratnya Abu Bakar bin Abil Qasim. Jadi di zaman masa sidin itu siapa aja yang melihat lawan sidin dan sidin melihat lawan orang itu maka orang itu masuk surga. Kayak pemahamannya ini, pemahamannya kayak apa? Nyamannya aja. Imbang melihat sidin masuk surga. Nah pemahamannya seperti ini. Artinya siapa yang melihat sidin dan sidin melihat lawan orang yang melihat sidin tadi masuk surga, maksudnya adalah ketika melihat lawan sidin, sidin melihat lawan orang yang melihat sidin tadi. Lalu Allah meletakkan hidayah di hatinya. Karena ini orang nang wali, lalu sinar cahaya di hati wali tadi masuk ke dalam hatinya. Karena ini orang nang mahabbahnya luar biasa kepada Allah, takutnya luar biasa kepada Allah, lalu nang melihat sidin ini bertaubat. Orang wali seperti itu, belum berpandir lagi cahaya kewaliannya sudah memancar. Nah ketika inya bertaubat lalu mengaji ilmu agamanya, mengamalkan ilmu agamanya, rajin beribadah, mati nah masuk surga. Kayak itu maksudnya. Tadi ibu melihat sidin langsung masuk surga, lalu kada sembahyang, kada kayak itu pemahamannya. Artinya diberi Tuhan hidayah, taufik dan hidayah, lalu inya itu sadar lalu menuntut ilmu, walaupun inya sudah berniat akunya sampai ke mati menuntut ilmu dan aku beribadah sampai ke mati. Baya sekali menuntut ilmu mati, baya sekali sembahyang mati masuk surga.
karena ini sudah berniat bertaubat kepada Allah dan hendak melaksanakan perintah Allah. Nah itu ngarannya nyaman benar. Nah ini karamat Abu Bakar. Siapa yang melihat sidin dapat hidayah. Siapa yang melihat sidin dapat taufik dan hidayah. Nah, ini luar biasa. Dasar bujur pengganti daripada Rasulullah. Ada orang yang melihat sidin, tapi orang ini kada dapat petunjuk, kada dapat hidayah, kada dapat taufik. Kenapa? Hatinya mati. Hatinya mati. Jadi si wali itu belum berpandir, cahaya si wali tadi masuk ke dalam hati orang-orang yang mendengar. Ada yang kada mau masuk, kenapa? Hatinya mati. Hatinya mati. Padahal cahaya wali tadi luar biasa sudah menembus masuk ke dalam hatinya yang paling dalam. Tapi hatinya mati. Hendak menerima. Rasulullah itu cahaya di atas cahaya. Kada mampu cahaya Rasulullah menembus hatinya Abu Jahal, menembus hatinya Abu Lahab. Kenapa? Hati Abu Lahab mati. Kada tahu dia apai. Khatamallahu ala qulubihim. Dikunci Tuhan hati mereka. Mati. Sehingga kada kawa menerima cahaya tadi. Ini keramat Abu Bakar bin Salim. Wa amutu mata syi'tu biiznillah. Ini keramat sidin pulang. Dan aku mati kapan waktu yang aku kehendaki. Jadi itu matan bahari sudah ada keramat yang seperti itu. Kalau berusaha kumpulkan 2 tahun sebelum meninggal dunia sudah diberitahukan oleh sidin. Aku mati ya sidin hari anu jam anu, nama mendiakan si anu tina, nama imami si anu 2 tahun sebelum sidin meninggal. Makanya sidin 2 tahun sebelum meninggal itu banyak kaset-kaset sidin tuh nang lucu-lucu aja. Kenapa? Sidin menghibur hati sidin nang penyakitnya kada katahanan lagi, sambil menghibur hati sidin seorang. Dikira orang sidin tu lah lucuan tuh besar nang dari awal sidin tu kan dia sidin tu cuma ada Jepang awal-awal nang kasih peher itu kan nang lucu, tapi nang selucu nang setelah sidin nang meninggal dunia itu penyakit sidin nang luar biasa sehingga sidin menghibur. Jadi sebelum berusaha kumpul nang diisi karamat seperti itu, Abu Bakar bin Abil Qasim sudah terdahulu. Malah kalau kita lihat di sini luar biasa karamat sidin. Dan aku mati je sidin kapan pun waktu yang aku kehendaki. 1000 tahun lagi mun aku kehendak je sidin. Kawa ada meninggal dunia. Hebatnya karamat Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan kita dapat berkah karamat daripada Abu Bakar bin Salim. Tahu ketika hendak mati. Nyaman benar dia tahu bagaimana esok misalnya nak mati tasbihnya lagi di tangan. Nyaman benar. Kemudian di antara wali Allah Ta'ala lagi faqih Abu Bakar bin Muhammad bin Imran. Ini bukan Abu Bakar kalau ini. Faqih Abu Bakar bin Muhammad bin Imran. Anna ba'dahum ra'al Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu. Karamat beliau bahwa sebagian mereka ulama melihat Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah bersabda kepadanya. Ada seorang ulama bermimpi bertemuan lawan Rasulullah. Dan di dalam mimpi itu ulama tadi mendengar sabda Nabi. Apa bunyinya? Man qabila hudumal faqih dakhala jannah. Barang siapa menerima kedatangan faqih Abu Bakar bin Muhammad bin Imran, maka dia masuk surga. Ini luar biasa. Ai ulama Yesidin ujar Nabi ne, siapa
nang menerima kedatangan menjamu Faqih Abu Bakar bin Muhammad bin Imran inya masuk surga. Cak bahasa kita si ulama nang pemimpin takajud luar biasa karaman Faqih Abu Bakar bin Muhammad bin Imran. Mun sawat menjamu sidin to kedatangan sidin masuk surga luar biasa. Ya nang rajin kita disuruh bangunlah guru ceramah datang. Lalu kita sediakan nyaman-nyaman makanan. Di sini anunya kemungkinan bisa sidin diisi karamat yang seperti itu kemungkinan. Cakap bahasa kitanya, hei ulama ya Nabi, padahakanlah kainalan kakawanan siapa nang menerima kedatangan Faqih Abu Bakar menjamu sidin orang itu masuk surga. Ma rawa an Syekh Shalih Muhammad annahu qala ma marra al-Faqih Abu Bakar bi qaryatin illa ghufira li ahliha. Sesuatu yang diriwayatkan daripada Syekh Shalih Muhammad bahwasanya beliau berkata, apa ujar sidin, tiada lalu oleh Faqih Abu Bakar bin Muhammad pada satu kampung melainkan dosa seluruh penduduk kampung itu diampuni oleh Allah. Luar biasanya. Ya kita rajin mengundang kawa orang nahibat-hibat tuh kalau sidin berisi karamat nang kedatangan sidin itu menyebabkan diampuni segala dosa-dosa kita. Dan terkadang kita ada sadar di situ ketika sidin datang bertaubatan banyak, kada bisa nuntut ilmu. Nah, itu berkat sidin datang akhirnya dosanya diampuni Allah ketika hendak meninggal dunia. Nah itu artinya keberkahan daripada orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dicintai. Apabila lalu sidin kampung mana aja lalu tempat maksiat, apabila lalu Faqih Abu Bakar bin Muhammad, maka penduduk di kampung itu seluruhnya diampuni oleh Allah. Ini karamat sidin, karamat nang menyalahi adat, nang akal kita kebingungan, akal kita kada menerima, tapi itu terjadi. Macam kada mungkin ya sekampungan diampuni dosanya. Nah, karena Allah cinta lawan si wali tadi, lalu Allah jadikan sebab bermacam-macam sehingga orang itu diampuni. Ada yang sesudah sidin lewat tadi dapat hidayah, lalu inya nang asalnya pemalar jadi pemurah, lalu diampuni Tuhan dosanya. Ada yang asalnya kada bisa beramalan, lalu diberi amalan nang amalan itu bisa menghapus dosanya. Ada yang asalnya kada bakti lawan kawitan, lalu diberi petunjuk oleh Allah sehingga inya sayang benar lawan kawitannya, bakti benar lawan kawitannya, diampuni oleh Allah. Allah mencarikan jalan sebab sehingga seluruh kampung itu diampuni oleh Allah berkat lalunya Faqih Abu Bakar bin Muhammad. Jangan dipahami mbah lalu sidin lalu masuk surga berataan kada bisa sembayangan lagi, kada nuntut ilmu lagi. Nah ini pemahaman yang salah. Sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah, ada seorang perempuan yang melihat anjing yang sedang kehausan. Ketika anjing itu kehausan lalu diberi minum oleh perempuan yang banyak dosa tadi, diberi minum, tuntang minum, sudah. Lalu ujar Rasulullah, itu orang ahli surga, dosanya diampuni, ahli surga. Apakah ketika itu langsung masuk surga? Imbah inya kada beribadah? Ada seperti itu. Ketika inya memberi minum anjing tadi, hidayah Allah masuk ke dalam hatinya. Masuk ke dalam hati hidayah Allah. Lalu inya memperbaiki diri. Nah asalnya jadi pelacur ampih inya. Nah asalnya kada sembahyang inya. Berapa tahun kada tahu kisahnya tuh. Nah sehingga ketika meninggal itu inya sudah dicatat orang yang ahli ibadah, orang yang suka nuntut ilmu, sudah meninggal dunia lalu masuk surga. Nah itu pemahamannya di antara pemahaman ulama-ulama. Nah ingin situ mudah-mudahan berkat rahmat
keagungan, kebesaran yang Allah berikan kepada wali-wali Allah, wabil khusus wali yang kita baca pada malam hari ini, Faqih Abu Bakar bin Muhammad bin Imran dan Abu Bakar bin Abil Qasim. Mudah-mudahan sebelum meninggal dunia kita diberitahu oleh Allah, dan mudah-mudahan berkat Faqih Abu Bakar bin Muhammad bin Imran kita bertahan diampuni oleh Allah segala dosa-dosa kita, dan wabil khusus pada arwah yang kita hauli pada malam hari ini, yaitu Siti Khadijah binti Haji Ahmad. Mudah-mudahan beliau diletakkan oleh Allah di tempat yang dicintai oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Allahus samad.